Di video gua sebelumnya, Retsu yang melanjutkan perjalanan ketemu dengan setan. Bukan setan biasa, tapi setan peniru siapa aja. Tapi lantaran setan kalah berkali-kali, akhirnya si setan dibuat lari. Dan Retsu yang melanjutkan perjalanan tiba di sebuah pelabuhan. Dan tujuannya masih seperti semula, mencari di mana Kaiyo berada. Retsu masuk ke sebuah bar buat mencari jawaban. Kelakuan makhluk di sana benar-benar kayak manusia. Judi dan Mira Santika mereka lakukan tanpa rasa berdosa. Dan biar kagak kelamaan, Retsu langsung nyamperin pelayan. Dia pun langsung bertanya di mana Kaiyo berada. Pelayan ketakutan, gelas terlepas dari tangan. Secara katanya hal itu tabu buat dipertanyakan. Dan tiba-tiba cowok sokul bertanya, kalau lo ketemu sama dia emang mau apa? Dan tanpa keraguan Retsu langsung mengatakan, gua ajakin dia by one. Menarik juga lo bre. Lalu sambil pergi dia berkata lagi, nanti malam temuin dia di dermaga seorang diri. Gua bakal kasih tahu apa yang mau lo cari. Sambil pergi, Retsu merasakan sesuatu yang gak bisa dia jelaskan. Secara Retsu merasa kalau dia punya penglihatan Shangri-La. Dan seketika malam tiba, Retsu mencari tuh orang di sana. Lalu tiba-tiba kagak pakai bilang, tuh orang muncul dari belakang. Dia berkata, di suatu tempat di lautan Kaiyo ada di sana. Retsu dibuat kaget. Buset. Dan seketika Retsu pasang kuda-kuda. Tapi seolah dia punya rencana, secara monster gurita muncul tiba-tiba. Dan seketika itu juga Retsu langsung dililit gurita dan langsung dibawa ke dalam samudra. Tuh orang berkata, gak mungkin ada manusia biasa yang bisa menang melawan monster gurita. Tapi Retsu kayak begal, golok dia bawa. Dan saat tuh orang percaya kalau Retsu udah kagak berdaya, tiba-tiba laut menggeliat. Lalu kaki gurita dibuat loncat. Dan kagak pakai kelamaan, Retsu muncul ke permukaan. Retsu yang kagak terima langsung bertanya, kenapa lo ngetes gua? Atau barangkali sebenarnya lo nggak mau ngasih tahu gua sama sekali? Tuh orang berkata, gua mau lihat dulu skill lo kayak apa. Lalu tiba-tiba muncul lagi monster gurita. Tampang si cowok dibuat girang. Dia ngeluarin pedang dan kagak pakai banyak tingkah. Tuh monster langsung dia belah. Dan rupanya dia adalah Brody. Tapi Retsu dibuat bingung sendiri. Bagaimana bisa pedang Jepang ada di dunia ini? Terlebih lagi dengan skill pedangnya yang gila, Retsu langsung merasa kalau dia bukan orang biasa. Brody bilang lagi, sorry kalau gua ngetes lo tadi. Dan kalau lo mau tahu di mana Kaiyo, dia ada di balik lautan ini. Dan gua sendiri yang bakal nganter lo. Retsu dan dia kembali ke bar semula sambil bawa kaki gurita. Dan sambil merayakan, si Brody mengatakan kalau Retsu udah lulus tes dari dia. Dan seketika orang-orang langsung dibuat girang. Mereka semua tertawa bahagia karena si raja luar biasa. Dan setelahnya Retsu yang heran pun bertanya, kenapa bisa orang-orang manggil lo dengan sebutan raja? Dan sueknya ternyata itu adalah nama asli dari dia, yaitu Ditcher King. Brody kembali mengatakan, lihat ke sana di tengah lautan. Setengah tahun nelayan kagak bisa berlayar karena ketakutan. Secara para Kaiyo alias raja lautan melakukan pertarungan. Retsu langsung dibuat kaget. Jadi maksud lo ada banyak Kaiyo di sana? Emang ada berapa totalnya? Retsu kagak sabaran. Dia berkata kalau Kaiyo pengen dia gamparin sekarang juga. Tapi Brody malah mengatakan kalau Kaiyo gua kalahkan, apa gelar Kaiyo langsung gua dapatkan. Retsu yang masih perah kagak percaya. Dalam hati dia mengatakan, manusia biasa mana mungkin bisa melakukan. Lalu tiba-tiba Brody bertanya, BTW bre,
nama lu Sokap. Lalu dengan bangga, Resu langsung mengatakan, nama gua adalah Resu Kayo. Brody langsung dibuat panik. Jangan bercanda lu Tot. Kalau lu beneran Kayo, gua bacok lo sekarang. Dan Resu yang emang orangnya perak, dia kagak percaya. Gimana bisa secara pedangnya masih ada di belakang badan. Lalu tiba-tiba keanehan terjadi. Resu merasakan sensasi sama halnya yang dilakukan oleh Musashi. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya, kita tunggu chapter barunya.